Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Cempakasari dengan NIM 220210201030. Di sini saya akan menguraikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS dengan dosen pengampu Ibu Sylvia Alkornia, SPD MPD. Pertama-tama, apa sih yang terlintas di benak kalian kalau lihat gambar itu? Nah, gambar itu sendiri adalah potret dari patung yang bernama The Thinker, karya Auguste Rodin, yang terletak di Paris dan dibuat pada tahun 1902. Terus apa hubungannya patung ini sama mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS? Seperti yang kita ketahui, bahwa filsafat menuntut manusia berpikir secara kritis, teoritis, dan mendalam, juga selalu mempertanyakan sebuah kebenaran. Patung itu menggambarkan sosok laki-laki telanjang yang duduk di atas batu dengan dagunya bertumpu pada salah satu tangannya seolah-olah tenggelam dalam pikirannya. Dan patung ini sering digunakan sebagai gambar untuk mewakili filosofi. Tidak berlebihan jika patung itu akhirnya menjadi simbol filsafat. Lanjut gambar yang kedua. Apa sih yang kalian pikirin tentang apa itu sejarah? Sejarah dalam Wikipedia atau penilaian umumnya adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan-perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Sejarah merupakan kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan manusia yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia. Sejarah merupakan cerita yang tersusun secara sistematis atau teratur dan rapi. Mengapa sejarah perlu dipahami oleh mahasiswa PLS dalam pengenalan pendidikan luar sekolah? Menurut saya sendiri, sebagai mahasiswa pendidikan luar sekolah tidak hanya dididik untuk menjadi pengelola, tutor, atau yang lainnya, tapi juga dididik untuk menjadi seseorang pendidik. Yang dimana seorang pendidik juga harus mampu setidaknya mengetahui tentang sejarah itu sendiri, sejarah nasional maupun sejarah pendidikan. Lalu apa itu sejarah PLS secara umum? Menurut saya, sejarah PLS secara umum itu awal ketika masuknya pendidikan non-formal ke Indonesia, di mana awalnya orang Indonesia mengenal bagaimana cara berdagang, berbisnis, dan bercocok tanam dari para pedagang. Juga para misionaris yang mulai mengajarkan cara membaca dan mengenal huruf untuk menyebarkan agama. Apa itu sejarah PLS secara khusus? Menurut saya, sejarah PLS secara khusus itu bagaimana pendidikan non-formal itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan pendidikan nasional Indonesia itu ada 3 lembaganya: pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan pendidikan formal. Apa itu filsafat secara umum? Filsafat adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penilaian, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Filsafat PLS itu kehadiran dan perkembangan pendidikan luar sekolah yang didasari oleh hasil studi kependidikan pada tahun 70-an atau tuntutan pembangunan yang terus meningkat, ditopang pula oleh sejarah, agama, tradisi, dan falsafah, ilmu pengetahuan. Teori-teori yang relevan dan pengalaman para praktisi, pakar pendidikan, dan para perencana pendidikan untuk pembangunan. Mengapa filsafat sangat penting dalam sejarah dan filsafat PLS ini? Karena filsafat merupakan induk dari segala cabang ilmu pengetahuan, atau bisa dibilang filsafat adalah ilmu pengetahuan yang melahirkan cabang ilmu lainnya yang kita pelajari saat ini. Lalu apa saja yang mempengaruhi pendidikan luar sekolah? Yang mempengaruhi pendidikan luar sekolah ada pendidikan informal, tradisi masyarakat, dan agama. 5 alasan munculnya pendidikan luar sekolah menurut Sulaiman Yusuf, yaitu kesejahteraan, kebutuhan pendidikan, keterbatasan sistem persekolahan, potensi sumber belajar, dan yang kelima, keterlantaran pendidikan luar sekolah. Terus ada pendidikan luar sekolah ini punya aspek yang membentuk perkembangannya. Aspek yang pertama ada aspek pelestarian budaya, yang dimana pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga.
melalui berbagai perintah atau tindakan perkataan dari keluarga. Ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Yang kedua, ada aspek teoritis. Salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan PLS adalah teori yang diketengahkan Philip Ecombs pada tahun 1973, yaitu tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Yang ketiga ada aspek dasar pijakan. Di Indonesia sendiri ada 3 dasar pijakan bagi PLS sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 tentang pendidikan non-formal. Yang keempat, ada aspek kebutuhan atas pendidikan. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin luas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Kesadaran juga tumbuh pada seseorang yang merasa tertekan akibat kebodohan, keterbelakangan atau kekalahan dari kompetisi pergaulan dunia yang menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu. Yang kelima, ada aspek keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya sehingga tidak semua lembaga pendidikan sekolah yang ada di daerah terpencil pun yang mampu memenuhi semua harapan masyarakat setempat, apalagi memenuhi semua harapan masyarakat daerah lain. Pendidikan formal, informal, non-formal harus memiliki keseimbangan antara ketiganya. Bagaimana menurut pandangan saya dari pernyataan tersebut? Ya, karena menurut saya sendiri, kita harus mendapatkan pendidikan dari ketiganya secara merata, karena ketiganya saling berkaitan untuk membantu peserta didik nantinya untuk terjun langsung ke masyarakat. Juga ketiga jalur pendidikan tersebut adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikan 3 pijakan PLS sehingga memiliki legitimasi sampai saat ini, seperti yang saya sudah ucapkan sebelumnya. 3 dasar pijakan PLS yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991. Yang ketiga, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang terakhir, program PLS sampai saat ini masih memiliki kesempatan dalam membangun kehidupan manusia. Program mana yang saya sukai itu? Yang menurut saya memiliki kesempatan dalam membangun kehidupan manusia. Yang pertama itu ada pelatihan dan pemberdayaan. Pelatihan dan pemberdayaan maksud saya. Karena menurut saya, 2 program PLS ini sangat umum untuk membantu permasalahan yang ada di masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, juga kesenjangan sosial yang ada. Kenapa demikian? Karena melalui pelatihan, contoh nih, dalam suatu masyarakat, pasti ada banyak yang pengangguran. Bagaimana cara kita melatih mereka agar tidak menganggur lagi? Itu bagaimana? Dengan mengajarkan keterampilan-keterampilan tertentu. Contoh, mengajarkan mereka cara menggunakan Microsoft Office. Cara mereka mengajarkan Microsoft Office paling tidak mereka sudah bisa mempunyai bekal untuk ditulis di kurikulum vitae-nya atau di pemberdayaan. Seperti yang kita ketahui bersama, hak asasi perempuan di Indonesia itu masih sangat tidak bisa ditoleransi. Hak asasi manusia di Indonesia, terutama perempuan di Indonesia itu sangat dikit. Banyak kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan sebagai korbannya. Nah, tujuan pemberdayaan ini tuh ada di KPI, Komisi Perlindungan Perempuan, KPPI. Apa namanya? Lupa. Kayak itu.
Jadi mereka memperdayakan manusia-manusia atau korban-korban dari kekerasan dalam rumah tangga atau korban-korban pelecehan pemerkosaan. Seperti itu. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.